Oke, selanjutnya kita akan membuat atau menghitung menggunakan formula. Formula ini adalah formula yang sering digunakan karena jika kita gunakan manual seperti ini itu sangat tidak efektif, tidak efisien ya. Lama, kita harus menjumlahkannya satu-satu. Nah, yang pertama adalah di sini saya contohkan, teman-teman bisa memperhatikan praktek yang saya lakukan, bisa diikuti. Yang pertama adalah formula sum atau penjumlahan. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan buat 8, 9, 10, 11. Nah, akan saya berikan formula sum sama dengan ya, dimulai dengan sama dengan, kemudian sum. Nah, numbernya ini di sum ada dalam kurung number 1, number 2 itu adalah number yang akan kita jumlahkan. Kita tinggal blok saja, kemudian kita tutup kurung. Kemudian, nah ini adalah hasil dari penjumlahan. Nah, penjumlahan yang ini. Kita bisa juga menggunakan di sini jika ini kita beri dia nama tadi, angka saya misalnya. Nah, kita juga bisa di sini misalkan kita sum aja angka saya. Nah, seperti itu. Itu fungsinya nembok tadi. Kita juga tinggal menjumlahkan angka saya. Oke, itu untuk sum. Kemudian untuk sum if-nya ya, kita hapus. Kalau kita mau buat sum if, nah, oke, selanjutnya yaitu sum if. Sum if itu bisa kita gunakan ketika kita ingin menjumlahkan beberapa angka dengan kriteria tertentu. Misalkan di sini sum if, kemudian ranknya ini ya, kemudian kriterianya bisa kita buat misalkan lebih besar dari 9 misalkan. Nah, berarti ketika kita membuat seperti ini, dia akan menjumlahkan angka yang hanya angka yang lebih besar dari 9. Nah, hasilnya adalah 21, yaitu 10 tambah 11. Angka yang lain tidak akan dijumlahkan karena sudah tidak memenuhi kriteria. Kemudian ada count. Count ini hanya menghitung ya. Sini kita ketik count. Kemudian di sini count ini dia fungsinya hanya menghitung. Dia menghitung berapa jumlah. Nah, dia hanya 4. Dia menghitung berapa jumlah kolom atau jumlah baris yang ingin kita hitung. Hasilnya adalah 4. Kemudian ada max atau max ya. Max ini bisa kita gunakan sama dengan max. Kita blok lagi ini. Itu untuk mengetahui nilai yang paling tinggi. Nah, hasilnya adalah 11. Kemudian ada min. Nah, min ini fungsinya untuk menghitung nilai paling rendah. Nah, ini adalah 8. Kemudian ada lagi average. Average. Oke. Ini menghitung rata-rata. Jadi kalau teman ingin menghitung rata-rata antara beberapa angka bisa menggunakan average atau average ya. Nah, juga ada seperti sum if tadi, ada average if. Average if juga bisa kita gunakan ketika kita akan mau menghitung rata-rata yang menggunakan kriteria. Misalkan kriterianya lebih kecil dari 10 misalkan. Oke. Nah, hasilnya 8,5 karena dia akan menghitung hanya angka yang lebih kecil dari 10, yaitu angka 8 dan 9 saja yang dirata-ratakan. Kemudian ada lagi count if. Count if juga sama dengan count. Count if ini count
if. Nah, con if sama misalkan seperti ini. Dia akan menghitung angka yang hanya lebih kecil dari 10 ya. Dia akan menghitung angka, berarti di sini ada dua angka 9 dan 8, berarti hasilnya hanya 2. Oke, itu average con if. Nah, ada con A. Con A ini apa? Kita coba con A sama dengan con A. Con A itu katanya untuk menghitung rank yang tidak kosong ya. Nah, coba kita blok dulu. Ini ada 4. Seandainya ini saya hapus, nah dia hanya ada 3 karena yang ini tadi kosong. Kalau saya isi lagi, nah dia berubah jadi 4. Oke, jadi dia hanya menghitung yang tidak kosong saja. Oke, ini con A. Kemudian ada con blank. Con blank ini kebalikannya, jadi sama dengan con blank ya, con blank. Kemudian ranknya kita pilih. Nah, 0 itu berarti dia terisi semua. Seandainya saya hapus, dia muncul 1 karena ada kosongnya 1. Oke, nah dia kosong lagi karena sudah terisi semua. Oke, nah ini biar teman-teman ini kita kasih kotak aja. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah SQRT ya. SQRT itu untuk menghitung. Oke, kita turunkan saja biar teman-teman nggak bingung. Oke, SQRT itu misalkan saya punya di sini ada angka 49. Kita mau cari akarnya. Bisa kita ketik SQRT dalam kurung nomornya, atau bisa langsung kita ketik. Di sini bisa diketik SQRT 49 misalkan. Nah, ini akar. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada kalkulator bisa menggunakan Excel ya. Nah, di sini ada if. Nah, kita masuk ke if. Nah, if ini perlu perhatian karena nanti agak panjang kodenya, tapi tetap mudah kok asal kita memahaminya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Single if itu kodenya seperti ini, if. Nah, nanti ada logical test, kemudian value if true dan value if false. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari kondisi. Nah, di sini saya akan membuat contohnya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini saya akan membuat angka, kemudian nilai huruf misalkan. Di sini ada 80. Nah, di sini kita buat lulus ya, lulus atau tidak. 80, 60, 50. Oke, 100. Nah, kita akan menentukan apakah angka ini lulus atau tidak. Kita beri saja ini if, kemudian kita klik logical testnya itu jika, jadi if jika, nah angka ini lebih kecil lebih besar sama dengan 70. Nah, itu artinya syaratnya adalah untuk lulus itu kita memberi nilai minimal 70. Kemudian kita kasih koma, value itu-nya kita tulis lulus misalnya. Nah, kemudian ada value if false-nya itu tidak. Nah, oke, ini sudah, kita tinggal enter aja. Nah, kemudian untuk angka-angka di bawahnya kita tinggal seret. Nah, untuk tadi karena syaratnya adalah lebih besar, ini kan syaratnya adalah lebih besar sama 70, maka yang lulus hanya yang nilainya di atas 70 ke atas, yaitu angka 80 dan 100. Oke, seperti itu untuk single if. Nah, ada lagi yang multi if. Apa bedanya dengan single if? Di sini
untuk multi if dia if-nya ada lebih dari satu. Nah, di sini kita bisa kasih lagi, misalkan ini saya geser ya, kita contohkan yang multi if. Nah, absensi, misalkan dia absensinya nggak boleh di bawah 75% misalkan. Jadi sini 180, misalkan di sini dia nilainya 100 tetapi absennya nggak pernah masuk gitu. Nah, kita akan coba, ini kita edit ya. Nah, jika yang if tadi syaratnya hanya satu, oke. Jadi untuk multi if itu syaratnya ada lebih dari satu, tergantung banyaknya variabel yang kita inginkan. Di sini pertama if B23, if angka lebih besar sama 70, kemudian jika dia benar maka dia akan dicek lagi. Oke. Nah, lulus ini tadi kita ganti dengan if lagi. Kita masukkan if lagi, kita cek absennya. Apakah dia lebih besar sama dengan 75. Nah, jika dia benar ya. Ini oke. Nah, jika dia lulus maka sesuai dengan syaratnya, memenuhi syarat, kita kasih lulus. Kemudian jika tidak, value if-nya berarti tidak. Oke. Nah, jadi seperti ini, coba diperhatikan. Jika B23, jika angkanya lebih besar sama dengan 70, dan jika mengecek ya, kalau dia lebih besar dia akan mengecek kembali apakah absensinya atau C23 yang absensi ini lebih besar sama dengan 75. Nah, jika dia dua-duanya memenuhi maka dia akan menampilkan lulus. Namun jika ada salah satunya tidak terpenuhi maka dia akan menampilkan tidak. Nah, jadi ini karena angkanya di atas 70 dan absensinya di atas 75 maka dia lulus. Kemudian kita turunkan. Nah, di sini ada 60 sama 100 ya, 50. Nah, dia walaupun angkanya 100 tetapi karena absensinya tidak lulus dia munculnya tidak. Nah, yang fast ini berarti kita kurang memasukkan kode lagi di sini. Jadi di akhir ini kita harus kasih value if fast-nya juga, yaitu tidak. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kalau kita seret ke sini. Nah, jadi lengkapnya seperti ini. Jika nilainya lebih besar 70 dan jika absensinya lebih besar 75 maka dia lulus. Kemudian jika tidak maka dia tidak. Kemudian jika pertama dicek nilainya sudah di bawah 70 maka langsung ditampilkan tidak. Oke, ini multi if. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman masih mengerti ya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu ada lookup dan ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, di komen. Bahwa ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar. Kemudian kira-kira kalau teman-teman suka dan video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke VLOOKUP. VLOOKUP itu gunanya untuk mencari data yang sudah ada. Misalkan di sini ada nama
mahasiswa ya, ada data mahasiswa ya. Saya akan buat sesimpel mungkin, NIM, kemudian nama mahasiswa, nilai. NIM-nya 1, 2, 3 supaya gampang aja. Kemudian namanya Adi, Budi, Cici. Kemudian nilainya ada 89, 80, 70. Nah, ini adalah tabel utama kita misalkan. Nah, kemudian kita ingin membuat tabel baru di sini dengan pencarian menggunakan lookup. Nah, jadi di sini misalkan NIM ya. NIM-nya kita balik 3, 1, 2. Kita akan kasih nama mahasiswa, kemudian nilai. Nah, ini gunanya untuk apa? Kok ini kan sama aja, tinggal dipindahkan aja. Nah, kalau jumlahnya sedikit ya enak, dan kalau jumlahnya sudah banyak itu susah dan datanya bisa jadi salah atau ada yang keliru. Tapi dengan menggunakan lookup kita bisa menggunakan data yang sama persis. Nah, nanti kita cek apa kelebihannya ya. Nah, kita harus punya yang pertama namanya ini kata kuncinya. Nah, kemudian yang di atas ini supaya gampang kita blok, kita kasih nama. Kita kasih namanya data mahasiswa. Jadi di sini kita kasih name box, tabel ini adalah data mahasiswa. Nah, untuk menampilkan nama mahasiswanya di sini kita bisa gunakan VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena mode tabelnya adalah vertikal. Kalau tabelnya turun ke bawah, itu berarti dia HLOOKUP. Tinggal pilih saja. Di sini akan saya contohkan hanya yang VLOOKUP saja ya. Oke, VLOOKUP. Lookup value itu adalah kata kuncinya. Kita klik 3. Kemudian tabel array itu adalah tabel kita tadi. Bisa kita blok atau kita tulis nama namebox yang sudah kita buat. Oke, kemudian kolom index number itu kolom berapa yang ingin kita tampilkan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti untuk nama itu ada di kolom 1, 2, kolom 2. Nah, rank lookupnya dikasih saja bisa dengan 0. Oke. Nah, benar nggak kalau NIM-nya 3 itu adalah Cici? Nah, dia akan mencari. Jadi ketika kita kasih rumus, dia akan mencari data di tabel utama kita yang namanya Cici tadi ada berdasarkan NIM-nya. Jadi yang NIM-nya 3 adalah Cici, maka akan ditampilkan. Nah, begitu juga dengan nilai. Nilai ini kita VLOOKUP-nya adalah NIM, tetap menggunakan NIM. Kemudian kolomnya adalah kolom ketiga, yaitu kolom nilai. Nah, coba lihat. NIM 3, Cici, nilainya 70. 3 Cici 70. Nah, untuk memasukkannya lagi, kita tinggal tarik saja. 1 Adi, nilainya 89. Nah, fungsinya kita hanya perlu membuat satu tabel khusus database mahasiswa. Kemudian ketika kita ingin mencari mahasiswa berdasarkan NIM, kita mau masukkan ke dalam tabel baru, hanya beberapa orang saja, kita tidak perlu mencari susah payah ke tabelnya keseluruhan itu. Kita tinggal memasukkan menggunakan rumus VLOOKUP tadi. Kelebihannya ketika di sini ternyata nama mahasiswanya itu ada perubahan di tabel utama, Adi Jaza Utama misalkan. Nah, di kolom yang sudah kita buat selanjutnya itu, tabel-tabel yang lain, dia akan otomatis berubah. Misalkan nilainya ini 100. Nah, dia akan berubah sendiri. Itulah kelebihannya VLOOKUP dan HLOOKUP. Dia akan update sendiri sesuai dengan tabel master. Ini yang atas tabel master, kemudian yang bawah itu tabel
nilai yang baru yang kita ingin gunakan untuk keperluan yang lain. Oke, sampai di sini saya harap masih mengerti ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya.